Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang ilmu tauhid. Ini adalah kajian yang keempat. Dan pada kesempatan kali ini kita masih mengkaji kitab Qatrul Ghais, satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang itu merupakan syarah dari kitab Masail atau Masail Abul Laits As-Samarqandi yang dikarang oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi, seorang ulama besar dari Samarkand. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada mu'allif, kepada para masyayikh, dan kepada para guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah ma'ala jami' ikhwani wa muslimin wa syahada as-salihin wal ulama al amil wa sunifin wa nahrusu husain hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa al-Suri wa Syekh Abul Laits As-Samarqandi wa Usulina wa Surim wa furu'ina wa furu'ihim wa asasiyatina wa asasiyatina wa syekhina wa masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, kemudian berlanjut tentang bagaimana yang pertama adalah bagaimana apa itu iman. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah. Selanjutnya bagaimana kita beriman kepada malaikat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas insyaallah tentang bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, mari. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsana kalami kitabullah wa afdal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah dalalah. Wal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid darin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi fal jawabu innallaha anzala kutub ala anbiya'ihi wa huwa munazzalatun ghairu makhluqatin qadimatun bi ghairi tanaqudin wa man syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila nalikane den takokake laka maring sira wa kaifa lan piye nu'minu beriman sapa kita bil kutubi kelawan pira-pira kitab. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Dalam rukun iman kita tahu bahwa rukun iman pertama iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian yang ketiga kepada malaikat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat? Fal jawabu mengkata jawab iku innallaha satamani Allah iku anzala nurna ke sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab. Banyak kitab ya. Ala anbiya'ihi ing atase pira-pira nabi-nabine Allah. Wahya utawi kutub iku munazzalatun dan turunake ghairu makhluqatin, bukan makhluk, qadimatun terdahulu, bi ghairi tanaqudin kelan tanpa pertentangan. Waman utai sapa wonge iku syakka mamang sapa man fiha ing dalam kutub min ayatin saking siji ayat au kalimatin utawa siji kalimat faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man. Baik, bagaimana kita beriman kepada Allah? Begini, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini bahwa Allah menurunkan
kitab-kitab ya diturunkan kepada para nabinya ya ghairu makhluqin, dan itu bukan berupa makhluk, bahwa kitab-kitab itu bersifat qadim, kemudian di dalamnya tidak ada pertentangan apapun, dan kita harus yakin tidak boleh ragu terhadap apapun yang tercantum dalam kitab tersebut. Faman syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara, karena kalau kita meragukan isi daripada kitab-kitab tersebut meskipun cuma satu ayat atau satu kata, maka faqad kafara, maka kita mengingkari iman kepada malaikat. Baik, sekarang kita kupas kata per kata ya yang disampaikan di sini. Kita akan mengkaji yang disampaikan oleh Mbah Nai Banten, yang disampaikan oleh Imam Abdul Samarqandi. Nah, bahwa kitab itu adalah bahwa kitab itu diturunkan ala rusuli fil alwahi awali sari malik. Jadi kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih ala rusuli fil alwahi, di dalam lembaran papan fil alwah. Misalnya ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu diturunkan dalam sebuah lembaran papan ya fil alwah, atau ala lisanin, atau disampaikan secara audio ya, disampaikan secara audio. Jadi ada kalanya diturunkan dalam lembaran ya, dalam lembaran papan, ada kalanya diturunkan melalui suara ya, lisan. Misalkan seperti Al-Quran itu diturunkan dalam wujud suara, Iqra ya Muhammad. Yang ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, maka Jibril berkata Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab ma'ana biqari'in, apa yang bisa saya baca gitu ya. Kemudian malaikat Jibril Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kemudian Nabi diminta untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Di transmisinya dalam wujud audio ya. Ghairu makhluqatin, bahwa Al-Qur'an, bahwa kitab-kitab itu ai annal kitub al-munazzal min ta'lifi ta'ala la min ta'lifil khalqi. Jadi bahwa Al-Qur'an itu beserta semua kitab yang lain ya, semua kitab-kitab itu munazzalun min ta'lifi ta'ala, merupakan dikarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarang oleh makhluk, maka disebut sebagai ghairu makhluk. Jadi Al-Qur'an, kitab-kitab itu, kitab-kitab suci itu bukan makhluk ya, secara hakikinya dia bukan makhluk. Kenapa? Karena kitab-kitab itu adalah pengejawantahan dari sifat Allah berupa apa? Sifat kalam, sifat berbicara. Allah kan kemarin sudah kita singgung bahwa Allah memiliki sifat kalam atau berbicara, berfirman. Nah, kitab itu adalah adalah wujud ya, perwujudan dari kalam Allah gitu ya. Karena kalam Allah itu adalah qadim, maka kitab-kitab pun juga secara maknawinya itu bersifat qadim. Nah, yang dimaksud qadim bagaimana ini? Qadimatin min haitsu dalalatiha al makna al qadim. Jadi bahwa kitab-kitab itu bersifat qadim secara maknawiyah. Makna yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut itu qadim atau terdahulu. Artinya makna dalam kitab-kitab itu bersifat qadim, bukan baru gitu ya. Boleh jadi cetakannya baru ya. Jadi bedakan antara apa yang tercetak dengan apa yang tercantum dalam cetakan tersebut. Jadi misalnya begini, kita mengibaratkan buku ini ya. Nah, teks yang tercantum di sini itu sudah dibuat 1000 tahun yang lalu, gitu ya. Sudah dibuat 1000 tahun yang lalu. Tetapi buku kitab yang saya pegang ini dicetak mungkin baru 1 atau 2 tahun yang lalu, gitu ya. Bedakan antara teks yang tercantum ya secara maknawiyah dengan apa yang bisa kita pegang saat ini, gitu ya. Ini teks ini mengada bagian ini ada sejak 1100 tahun yang lalu, tetapi cetakan ini ya baru ada 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, demikian juga Al-Quran ya. Yang kita pegang itu ketika kita membaca Al-Quran itu adalah mushaf. Nah, mushaf itu mungkin baru dicetak beberapa waktu yang lalu.
bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau paling lama 10 tahun gitu kan. Tapi apa yang tercantum dalam mushaf tersebut itu bersifat qadim secara maknawiyah, ya, bahwa apa yang tercantum di situ qadim secara maknawiyah karena kalamullah itu bersifat qadim, ya, sifat Allah qadim, terdahulu gitu ya. Fi ghairi tanaqudin, bahwa di dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab itu tidak ada pertentangan apapun, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang tercantum di dalam kalam tersebut itu adalah kalam yang bersifat azali, kalamnya Allah gitu kan. Berbeda dengan karya manusia. Kalau karya manusia di dalamnya bisa jadi ada yang salah, ada yang keliru gitu kan. Anda misalkan kita bikin artikel misalkan 1 halaman atau 2 halaman, di dalamnya sangat mungkin sekali terjadi kesalahan, salah ketik, salah eja, salah pemahaman gitu ya, sehingga kemudian ketika orang membaca pun muncul beberapa pemahaman yang salah misalkan. Itu sangat mungkin terjadi, tetapi ini tidak terjadi dalam kitab-kitab suci. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, kitab suci yang lain itu bersifat solid, ya, dari depan sampai belakang itu solid, utuh. Makna yang tercantum di situ itu solid, utuh. Di situ tidak ada tanaqud atau pertentangan di antara satu yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman ketika di Fakultas Syariah ada yang namanya disebut tanaqudul adillah atau pertentangan di antara beberapa dalil. Ada beberapa makna, beberapa teks, ya, teks al-muqaddasah itu yang bertentangan secara zahirnya. Misalnya ayat yang satu menyatakan begini, kemudian ayat yang selanjutnya menyatakan berbeda. Nah, berbeda itu dalam konteks zahirnya saja, tetapi kalau kita mengkaji ilmu usul fikih, ada banyak instrumen untuk mengkompromikan tanaqudul adillah ini, ya, misalkan menempatkan kedua hal yang bertentangan ini pada konteks yang berbeda, atau misalkan mengkompromikan dalam konteks-konteks tertentu gitu ya. Itu sangat memungkinkan gitu ya. Ini dalam mata kuliah usul fikih atau kaidah fikih dikenal ada sebagai tanaqudul adillah gitu ya. Tapi secara prinsipil bahwa apa yang tercantum dalam kitab suci itu bersifat sinkron, ya, tidak ada yang bertentangan di situ gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dalam kitab suci itu adalah firman Allah gitu ya. Allah adalah tidak mungkin salah, maka kalam Allah pun juga tidak mungkin salah. Kitab suci pun tidak mungkin ada kesalahan di situ dan tidak mungkin ada pertentangan di situ. Argumentasinya seperti itu. Lanjut. Kemudian wa man syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari, ragu dengan apapun yang tercantum dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab suci, bahkan dalam ragu hanya sebatas satu kalimat, satu kata, ya, atau satu kata, satu kalimat, atau satu ayat, ya, faqad kafara, dia dianggap mengingkari keimanan itu ya. Karena isi dari kitab suci itu utuh dari depan sampai belakang. Mengingkari sebagian dari kitab suci tersebut, maka sama halnya dengan mengingkari keseluruhan dari isi kitab suci tersebut. Nah, misalkan Anda membaca Al-Quran kemudian mengingkari, ya, mengingkari itu bukan berarti kemudian Anda mendiskusikan, beda ya. Mengingkari itu artinya Anda nggak percaya dengan apa yang tercantum di situ. Itu yang mengingkari. Berbeda dengan misalkan kita membaca kemudian kok ada yang janggal, ya, itu bukan mengingkari. Kalau ada yang Anda merasa ada yang agak janggal atau yang merasa ini gimana, itu kan penasaran, itu bukan mengingkari gitu ya, itu penasaran ya. Kalau mengingkari itu menyatakan bahwa oh ini salah, ini nggak benar ya, ini keliru. Nah, menyatakan oh ayat ini salah, ayat ini keliru, nggak benar ini. Nah, ini berarti mengingkari gitu kan. Nah, Mbah Asyah Abul As-Tamarqanti menyatakan bahwa faman waman syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara, mengingkari atau meragukan satu bagian dari ayat-ayat suci tersebut itu kafara, dianggap mengingkari kitab secara keseluruhan. Baik, itu adalah cara kita bagaimana beriman kepada kitab. Jadi saya garis bawahi lagi, cara kita beriman kepada kitab suci adalah dengan meyakini bahwa Allah menurunkan firman-Nya dalam wujud kitab-kitab
ya kepada nabi-nabi terpilih. Kemudian kitab tersebut itu adalah ghairu makhluqat, bukan merupakan makhluk, ya. Kemudian ia bersifat qadim, kemudian di dalamnya tidak ada pertentangan, dan kita meyakini secara utuh, seluruh dan penuh dari awal sampai akhir dari masing-masing kitab-kitab suci tersebut. Ya, cara berimannya seperti itu ya. Baik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung bisa bertanya di kolom komentar ya untuk teman-teman. Lanjut. Mas'alatun. Pertanyaan selanjutnya. Idza qila laka wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi ta'ala. Ya. Wa kam lan iku idza qila nalikane den takonake laka maring sira wa kam lan iku ana pira kitaban kitab unzila kang den turunake ala anbiya'ihi ing atase pira-pira nabine Allah. Sebetulnya ada berapa sih kitab yang diturunkan kepada para nabi? Ya, ada berapa? Nah, mungkin yang selama ini kita tahu yang dalam pemahaman populer kita ya, kitab itu ada 4. Ya, ada Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, itu ada 4 itu kan. Nah, setelah yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Samarqandi ini adalah dia mengutip satu riwayat yang menyatakan bahwa ini riwayat dari Ubay bin Ka'ab ya, yang menyatakan dari Rasulullah SAW bahwa kitab itu nggak cuma 4 tapi ada banyak sekali gitu. Kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi tertentu itu lebih dari 4. Nah, lebih dari 4. Tidak hanya Al-Quran, tidak hanya Injil, Taurat, Zabur saja, tapi ada banyak. Berapa jumlahnya? Nah ini. Fal jawabu mongko dijawab iku mi'atu kitabin, ada 100 kitab. Jadi ternyata menurut satu riwayat kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu berjumlah 100 kitab, bukan hanya 4 tapi 100. Oh, banyak sekali. Nah, ini kita cek, kok 100 banyak sekali itu dari mana itu kan? Nah, terus diturunkan pada siapa saja itu? Nah, coba kita lihat. Wa arba'atu kutubin. Ya, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Jadi 100 kitab dan 4 kutub. Ya. Syekh Abdul Aziz Samarqandi membedakan antara kitab sama kutub. Kalau kitab itu artinya itu mufrad, kalau kutub itu jamak. Nah, kitab itu mufrad, kutub itu banyak, itu jamak. Kitab itu ada 100, kutub itu ada 4. Ya, ada 100 dan 4. Nah, kalau kita mengacu pada beberapa definisi yang disampaikan beberapa ulama yang lain, ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kitab di sini adalah ini, apa namanya? Suhuf. Ya. Suhuf itu apa? Suhuf itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Kalau lembaran-lembaran ini dijilid, maka dia akan jadi kitab. Jadi lembaran-lembaran ini ya. Ini seperti ini, lembaran 1 lembar, itu ya, 2 lembar, gitu ya, 3 lembar, gitu kan. Nah, suhuf itu adalah lembar-lembaran seperti ini. Sementara kalau kitab itu kalau lembarnya banyak ditumpuk dan bisa dijilid, itu namanya kutub. Ya. Baik. Kemudian yang 100 tadi diturunkan kepada siapa saja? Nah, anzalallahu minha asyru kutubin ala Adam alaihi salam. Ya. Yang pertama, anzala nurunake sapa Allah Gusti Allah minha saking kitab wa kutub asyra kutubit ing 10 kitab ala Adam alaihi salam ing atase Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mendapatkan 10 lembar kitab suhuf ya. Nabi Adam dapat 10. Kemudian wa anzala nurunake sapa Allah minha saking kitab saga tadi khamsina ing 50 kitaban apane kitab ala syithin ing atase Nabi Syith alaihi salam. Kemudian 50 diturunkan kepada Nabi Syith alaihi salam.
Nabi Isis itu siapa? Nabi Isis itu adalah putranya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Isis itu adalah putranya Nabi Adam alaihissalam. Oke. Wa asya sabomiatin wa isna serta sanatan. Nabi Isis ini dalam riwayat berumur 712 tahun. Ya, usianya 712 tahun, sangat panjang sekali usianya untuk ukuran manusia saat ini. Kemudian tadi 10 untuk Nabi Adam, 50 untuk Nabi Isis alaihissalam. Kemudian wa anzala nuraka sapa Allah Gusti Allah minha saking kutub salasina ing 30 apa nih kita ala Idris alaihissalam, ingatasi Nabi Idris alaihissalam. Jadi 30 diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. Wa anzala lan nurunaka sapa Allah ya minha saking kutub asyra kutubin ing 10 kitab ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim, 10 ke Nabi Ibrahim ya. Kemudian berarti ini genap 100 ini ya. 10 Nabi Adam, 50 Nabi Sis, 30 Nabi Idris, kemudian 10 Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ya. Oke, Nabi Idris itu siapa? Nabi Idris ismuhu Ahnuh. Jadi Nabi Idris itu bukan nama asli ya. Nama aslinya adalah Ahnuh. Kemudian ia disebut sebagai Idris karena dalam riwayat Nabi Idris ini adalah Nabi yang paling sering sreget deres ya, sering mendaras kitab yang diberikan kepadanya, sehingga ia mendapatkan julukan Idris Adrasa. Idris dari kata darasa yang artinya mendaras. Jadi saya ulang lagi bahwa kitab yang diturunkan tadi ada 100 ya, 100 kitab, 100 suhuf ya, iya, kemudian 4 kitab. Suhuf tadi 100 dibagi kepada Nabi Adam dapat 10, Nabi Isis 50, kemudian Nabi Idris 30 dan Nabi Ibrahim alaihissalam 10, totalnya 100. Kemudian tambah lagi 4 itu apa saja? Nah, terus wa anzalallahu ta'ala minha. Oke, wa anzala menerangkan supaya Allah Subhanahu wa taala al-Injila ing kitab Injil ala Isa alaihissalam, mengatasi Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Injil kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa anzala nurunake sapa Allah taala at-Taurata ing kitab Taurat ala Musa alaihissalam, mengatasi Nabi Musa alaihissalam ya. Wa anzala nurunake sapa Allah az-Zabura ing kitab Zabur atau kitab Mazmur, ada yang menyebut kitab Mazmur ala Daud alaihissalam, mengatasi Nabi Daud alaihissalam. Wa anzala lan nurunake sapa Allah Gusti Allah al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala Muhammadin, mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kang terpilih ya. Baik. Oke. Jadi ada 100 ditambah 4, 100 tadi dalam wujud kutub kitab, kemudian 4 dalam wujud kutub. Ini yang paling populer ya. Kemudian yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Al-Mustafa. Nah, sedikit cerita tentang Al-Mustafa. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Mustafa? Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal ada 2 kata yang mirip maknanya ya. Yang pertama Al-Mustafa, yang kedua Al-Mujtaba. Ini Al-Mustafa dan Al-Mujtaba itu artinya hampir sama. Al-Mustafa dan Al-Mujtaba itu artinya orang yang terpilih. Bedanya apa? Bedanya begini. Dari 100 ya, kemudian dipilih 25, dari 300-an ya, dipilih 25 ya. Dari 25 itu dipilih lagi 5. Nah, 5 orang yang 5 nabi-nabi yang luar biasa ini itu disebut sebagai Al-Mujtaba ya, yang terbaik di antara 25 tadi. Tapi jumlahnya lebih dari 1. Nah, kemudian dari 5 tadi itu kemudian
dipilih lagi, Allah memilih lagi yang terbaik, maka dapatlah satu. Nah, satu yang terbaik dari yang terbaik itu disebut sebagai Al-Mustafa gitu. Nah, baik, sedikit mengulang tadi yang dibahas dari awal, bahwa hari ini kita membahas tentang bagaimana kita beriman kepada kitab. Cara kita beriman kepada kitab adalah kita meyakini bahwa kitab Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya yang ia pilih, kemudian bahwa kitab ini bukan makhluk, ya, ia adalah kalamullah yang bersifat qadim atau terdahulu. Kemudian kita meyakini bahwa di dalamnya tidak ada pertentangan, dan kita meyakini semua isinya dari depan sampai belakang. Kemudian berapa jumlah kitab? Jumlahnya ada 104, ya, 100 buah kutub kitab, 100 buah suhuf atau 100 buah kutub yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam 10, diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam 50, kepada Nabi Idris alaihissalam 30, dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 10. Kemudian 4 buah kutub. Yang pertama kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Ada yang mau bertanya, silahkan bisa menulis kolom komentar. Saya cek dulu. Ada yang bertanya? Yang sana. Ada tidak? Mainan gunting nggak apa-apa. Oke, baik. Belum ada yang bertanya ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Kita lanjut insyaallah besok malam. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Oke, kita tutup yang doa bersama dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa warhamna ma salama anta alimina antal muqaddim antal muakhir la asmanaka innaka antal alimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya akhiri kalam, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.